Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hanin selaku Kepala OPPSD Negeri Najib 2, yang terhormat Bapak Wasis selaku dari wali murid, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri Najib 2. Marilah pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bersama berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Insya Allah dapat memberikan manfaat serta bisa meningkatkan mutu UPTSD Negeri Najib 2 yang tercinta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di Allah. Amin. Adapun rangkaian acara webinar diseminasi budaya positif pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua berdoa atau acara doa untuk awal, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan doa pada Ibu Rina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sama-sama kita semuanya berdoa agar acara pada pagi hari ini berjalan lancar. Bila hadirat Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin syakir alhamdulillah wa tayyibah wa ya rabbana alhamdulillah wa wa sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali membaca puji. Terima kasih gurunya atas pembacaan doa tadi. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wasis selaku wakil dari wali murid, yang saya hormati Bapak Ibu UPTSDN Badan 2. Marilah sebelum acara ini dimulai kita mengheningkan sejenak, memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua, sehingga pada hari ini pada acara diseminasi CGP di Badan 2 ini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kaulina
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kiamat. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya berterima kasih kepada panjenengan yang sudah bisa menghadiri dalam acara desiminasi Bu Citra. Dalam acara ini desiminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Ini ya. Ini Bu Citra termasuk CGP angkatan ke-9. Ini semoga harapan saya ini nanti kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita semua. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti pada saat Bu Citra itu memberikan ulasan atau memberikan penjelasan mengenai modul 1.4 ini nanti dari awal dari akhir, semoga tidak ada kendala kendala atau arah yang menghalanginya. Semoga nanti bisa lancar. Amin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk CGP ini kita UPTSDN Banten 2 ini tokohnya adalah Bu Citra. Saya terima kasih banyak kepada Bu Citra yang sudah menjadi pelopor dari Bapak Ibu guru ini karena karena dari CGP ini ya, itu kita mendapatkan berbagai macam ilmu. Ternyata kita itu kalau bisa ya masuk di CGP itu, kita itu teman-teman di luar sana itu ternyata itu banyak ya yang melebihi kita ilmunya, yang mana kita bisa saling sharing ya, yang mana kita bisa saling mencari mencari masukan untuk lembaga kita ini, terutama UPTSDN Banten 2. Jadi jadi mutu sekolah itu juga dilihat dari banyak sedikitnya Bapak Ibu itu masuk di dalam CGP. Jadi untuk kedepannya, alangkah baiknya kedepannya ini nanti Bapak Ibu yang masih muda-muda ini bisa menyusul Bu Citra untuk daftar CGP. Harapan saya seperti itu, karena rapor pendidikan ya itu juga dilihat dari CGP-nya. SDN Banten 2 itu gurunya sudah CGP semua. Alhamdulillah. Harapan saya, kalau gurunya sudah CGP, itu bisa mengimbas kepada teman-temannya, sama-sama guru, bisa mengimbas kepada peserta didik, bisa mengimbas kepada lingkungan sekitarnya. Jadi itu harapan daripada pemerintah. Tapi sementara ini kita masih proses, ini kita belum bisa tampak. Insya Allah kalau nanti ya itu ada beberapa personel dari UPT SDN Banten 2 ini yang sudah masuk CGP itu lebih dari misalkan 40%. Nah, ini insya Allah ini bisa memperbaiki pembelajaran anak-anak di dalam kelas. Karena saya bisa mengamati sendiri Bapak Ibu ya, pada saat saya mendampingi lokakarya Bu Citra yang pertama di SMP 1 Kalong itu ya, ternyata
dari Kemendikbudristek itu begitu memantau ya sampai ke sana. Jadi itu banyak sekali personel dari Kemendikbudristek yang memantau situasi perkembangan dari JGP ini. Saya tahu persis karena mulai dari saya melihat pembagian kaosnya, mulai dari pembagian tempatnya, lokakarya. Ya, ini ternyata pantauan dari Jakarta seperti itu, personilnya itu banyak sekali. Karena ini kan memang keuangan negara, ya. Jadi betul-betul dipantau dari pusat ini Bapak Ibu. Jadi monggo, ini adalah semacam apa ini? Semacam jenjang ya yang harus kita masuki. Mau tidak mau itu memang yang harus proses kita lalui Bapak Ibu. Karena kita harus mau melihat, mau mendengar, dan mau mengamati ya. Seorang guru itu harus seperti itu ya. Jangan kita hanya mendengarkan saja, tetapi kita juga harus melalui proses seperti itu ya, mendengar, melihat, mengamati perkembangan zaman. Karena apa ya, pembelajaran itu kalau tidak sesuai dengan zaman itu nanti yang menjadi korban adalah peserta didik itu. Jadi kalau kita insya Allah mengikuti apa ini CGP, kita sudah tidak ketinggalan zaman. Memang alurnya, tahapannya oleh Kemendikbudristek itu seperti itu. Seperti juga PMM. Bagaimana sih cara kita di awal pembelajaran masuk kelas 2 atau kelas 1 maupun kelas yang lain itu menghadapi siswa itu bagaimana? Nah, di PMM ini kan ada semacam ilmu yang bisa kita pelajari, yaitu seperti mengadakan asesmen ya, asesmen diagnostik. Nah, ini. Jadi mari Bapak Ibu ya, kita mau belajar sepanjang hayat. Namanya bahasa Inggris apa Bu Citra? Lifelong education. Nah, itu istilahnya ya. Mungkin dari saya cukup itu untuk hari ini ya. Saya terima kasih Bu Citra yang sudah mengawali Bapak Ibu guru membuka JGP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hani selaku Kepala Sekolah dari UPTS Negeri Maju 2 yang senantiasa selalu mendukung pendidikan saya di Guru Bergerak dan memfasilitasi saya untuk dapat menyampaikan budaya positif kepada semua rekan-rekan di sekolah. Nah, untuk acara yang selanjutnya, sebelum saya menginjak acara selanjutnya, kita ice breaking dulu di Bapak Ibu. Monggo silakan berdiri sebentar untuk pemanasan. Sudah pernah dengan saya datang untuk hadir dan bersemangat. Sampai mengerti? Oh, coba kita bersama-sama ya. Tangannya ke depan. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir, hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saged? Insya Allah. Biasanya kalau kita webinar atau ikut itu kan ada biasanya seperti itu, oke? Coba kita latihan dulu ya. 1, 2, 3. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk
sekarang saya datang untuk hadir dan bersemangat. Sudah? Sudah semangat Bapak Ibu? Kita duduk lagi. Masih semangat Bapak Ibu? Coba, kalau anak-anak biasanya kita suruh tepuk semangat, coba sekarang Bapak Ibu tepuk semangat. Semangat, iya. Apapun kondisinya, kalau kita sedang belajar pasti harus semangat. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya pikiran kita juga mau berkontribusi dalam menyemangati badan kita yang sudah lemah. Ya, untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1-4. Nah, untuk yang pertama kita melihat dulu apakah tujuan pendidikan itu untuk Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar kita dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, tingkah lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Jadi kemarin sudah pernah saya sampaikan waktu visi misi itu anak sudah lahir sesuai kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menebalinya, tidak perlu menuntut, kita hanya menuntun perilaku anak tersebut. Sudah ada dari lahir bermacam-macam karakter anak. Jadi kalau sudah dewasa kita tugasnya menebali. Nah, apakah budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inti atau dalamnya konsep utama budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi, posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma belajar yaitu membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu bertindak dan berpikir, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang saya mau mencoba Bapak Ibu, kan ini sudah berpasangan ya. Salah satu ada yang menggenggam tangannya. Salah satu ada yang menggenggam tangannya. Bayangkan kalau tangan ini adalah dalamnya yang sangat-sangat berharga untuk Bapak Ibu. Satu saja, salah satu saja. Genggam yang erat, jangan sampai kelihatan sama sebelahnya. Nah, tugas yang sebelahnya bujuk Allah ini sampai dia mau membuka. Entah itu mau seperti mengasih uang, kayak uang udah buka tangan, kayak noleng aku jajal. Boleh apa tidak? Coba. Ayo silakan membujuk sampai terbuka. Bisakah dibujuk kayu? Bisa digombalin ya, bisa Tina. Jenengan kok cantik sekali loh.
Iya. Iya. Bagaimana? Kita genggam, hanya kita sendiri yang dapat mengontrol, tidak bisa dipengaruhi sama orang lain. Nah, itulah inti dari apa yang kita genggam. Itu hanya ilusi ke anak. Misalnya kita berpikir, oh aku kayak di peraturannya tapi mesti kudu iso, kudu gelem. Itu hanya ilusi itu kalau menurut saya. Next, karena apa? Kita tidak bisa mengatur anak dengan sendirinya kalau bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Buat dibujuk anak kayak kok tak awai duit, tak awai penghargaan, tak ini, itu hanya sesaat. Dia mau, tapi untuk kelanjutannya tetap dia akan kembali lagi. Itu hanya ilusi kita bisa memaksa orang lain. Seperti tadi kita tidak bisa memaksa kan, karena itu paling berharga. Tidak bisa untuk siapapun, hanya yang punya saja. Nah, ilusi kontrol menurut Dr. William Besser itu guru itu hanya berilusi mengontrol murid bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi. Peraturan pun itu hanya ilusi buat anak-anak. Kalau kita tidak bisa membuat anak itu sadar diri. Terus kritik membuat orang merasa bersalah, tidak dapat menguatkan karakter anak itu. Kita sebagai orang dewasa itu hanya ilusi Bu kalau mau memaksa anak itu. Itulah menurut teori kontrol dari Dr. William Besser. Lanjut Bu. Nah, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang dari bahasa Latin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain hanya untuk patuh, memaksa. Itu disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan murid, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi intinya disiplin kalau menurut budaya kita itu masih dalam hal memaksa, patuh. Anak juga harus patuh. Lanjut Bu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Itulah disiplin, sadar diri sendiri. Nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu apa saja Bu? Ada yang tahu? Mungkin Bapak Ibu? Kalau kita kan sudah membuat kalau dulu peraturan kelas. Kalau sekarang nilai kebajikan itu apa saja Bu? Ya, kemudian apa lagi? Ada jawaban yang lain? Ya, nilai kebajikan itu bermacam-macam, ada kerjasama, saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling menolong, keselamatan diri, kebersihan diri itu adalah nilai-nilai kebajikan. Next. Kelihatan di Bapak Ibu? Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita sebagai manusia itu selalu piye caranya kita bisa bertahan hidup, yaitu dengan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian sebagai kebutuhan dasar manusia juga kita butuh dikasih sayang dan rasa diterima oleh semua orang, dipedulikan, terus kita berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Terus berikutnya penguasaan.
Penguasaan itu biasanya kalau kita sebagai orang kadang rumongso, ingin berkuasa. Nah itu karena dia harga dirinya tinggi dan itu ya. Keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui dan ingin didengar. Kemudian kebebasan. Anak-anak biasanya juga ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kita juga butuh kesenangan, rekreasi, ya, yaitu misalnya bermain atau pergi ke tempat wisata, jalan-jalan. Itulah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Next, Bu. Di sini ada kasus. Kasus yang pertama, Kamis pagi, Bu Cici tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2. Bu Cici harus mengikuti rapat penting di kecamatan. Bu Cici pun memberikan tugas kepada siswa kelas 2 agar kelas tidak kosong. Namun, Lia tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah asik bermain sendiri dan jalan-jalan keluar kelas. Ini biasanya kelas 2. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Lia tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat koreksi tugas, Bu Cici menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Lia. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Lia masuk. Bagaimana sikap Anda jika Anda sebagai Ibu Cici? Bagaimana Bu? Ada yang bisa menjawab? Ya, itu memberi pertanyaan kepada dia kenapa ketika mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh Ibu Cici. Ya, ya. Bagus sekali Bu jawabannya. Kendalanya kok nggak mengerjakan tugas Itu secara tidak langsung kita mempertanyakan tentang kehidupan dia. Ada lagi? Mungkin ada lagi? Oke. Menurut Anda, apa alasan Lia melakukan itu? Kenapa ya? karena tidak ada guru, terus dia memenuhi kebutuhannya untuk asik bermain dan jalan-jalan. Iya, itu tadi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia yang mana? Yang kelima, Yang kelima, kesenangan berarti ini. Iya, Lia kan mungkin di rumah dia sudah jenuh, bikin ini, bikin itu, belajar ini, belajar itu, tapi kesenangannya kurang. Dia mencari di sekolah. Nah, diluapkan di sekolah pas gurunya tidak ada. Ini beneran apa artinya? Jalan-jalanlah ke sana. Aku mau beli ini, beli itu. Nah, ini namanya kebutuhan dasar manusia. Next, Bu. Ya, di sini tadi Lia merasa bosan di kelas, ingin bermain di luar. Itu merupakan survival. Lia ingin bermain dan senang-senang. Ya, benar sekali tadi, kebebasan. Ya, Lia ingin diperhatikan lagi keinginannya oleh orang tua. Nah, itu adalah kasih sayang dan diterima. Itu yang kurang dari Lia. Next, Bu. Oke, selanjutnya kita ketahui teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal, Bu, dari luar anak. Mungkin dia berkata begitu, gurunya yang benar. Apa ya yang saya lakukan itu, apakah menimbulkan dampak? Nah, itu dari eksternalnya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga motivasi eksternal. Aku tak kok paling itu ribet untuk kebutuhan. Itu namanya juga motivasi dari eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, itulah yang kita inginkan dari anak, motivasi internal, tujuan dari disiplin positif, sadar dirinya sendiri tidak karena penghargaan atau reward. Nah, sekarang kita lihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Perbedaannya itu hukuman. Biasanya kita itu kebanyakan kalau zaman dulu ibu sebagai penghukum pada anak, tidak terencana dan tiba-tiba respect langsung telat, sini kamu, langsung itu namanya menghukum. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena kita sudah langsung menghukum dia. Kemudian hanya bersifat satu arah, muridnya mau menjelaskan, kita sudah ngomong sendiri, itu karena hanya satu arah. Terus hukuman berupa fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, ya seperti kayak peraturan kelas itu kan sudah terencana. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensinya. Karena apa? Aku nih ya tadi 5 bulan dasar manusia. Kadang dia suka diatur, kadang enggak anak itu. Terus sikap guru selalu memonitor murid, mengawasi terus. Paling itu telan nah itu namanya memantau. Paling juga ngerti, itu namanya memantau. Terus restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, sekarang kita berlatih ya. Ini hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, nanti kita lihat ya. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12.00. Apa itu Ibu? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Iya, sesuai konsekuensi. Ya, kalau konsekuensi itu biasanya kita sudah bekerja sama dengan anak tersebut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Konsekuensi. Hukuman. Apa? Hukuman. Coba kita lihat Gunawan. Jawabannya apa Gunawan? Kita lihat dulu. Itu bukan. Yang apa ya? Iya, nah itu tadi. Siapa yang menjawab tadi hukuman nomor 1? Oke. Betul. Membersihkan coretan di meja kelas itu adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas. Konsekuensi. Ya, berjemur di lapangan tadi. Hukuman. Murid diminta panjang kaki. Hukuman. Berdiri depan kelas. Hukuman. Berarti tadi yang menjawab murid bertelanjang kaki sepanjang hari tadi konsekuensi masih salah. Itu merupakan hukuman. Kan murid bisa harga dirinya jatuh kalau biasanya begitu ya. Misalnya kalau sampai sepanjang mulai dari pagi sampai siang kita suruh nyeker. Akhirnya bengkak Bu. Nah, gitu. Next. Ini dia posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu menghukum. Kita introspeksi diri Bapak Ibu. Siapakah yang ada di posisi itu? Siapakah yang ada di posisi pembuat rasa bersalah? Saya tuh kecewa sama kamu, tidak bisa diomongi, itu namanya membuat rasa bersalah. Saya penghukum siapa ya? Kemudian teman. Kalau teman kita biasanya itu ada anak yang menganggap guru itu sebagai temannya, tetapi itu hanya ilusi sesaat. Dia apa ya? Dia cuma patuh sama teman tersebut, gurunya itu. Hanya satu itu, yang lainnya dia tidak akan patuh. Karena apa? Karena rumasannya ya temannya ya hanya guru itu, pak guru itu. Yang lainnya nggak dengar.
Itu jeleknya dari teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Pemantau. Ayo di sini siapa yang jadi pemantau? Sudah dari jauh sudah ya. Oh, kelas oh, anak paling orang cari tugas lagi itu pemantau. Kita melibatkan diri, tetapi anak-anak tidak tahu, hanya kita mengawasi saja. Jadi anak tidak dilibatkan. Kemudian yang kita akan pelajari adalah manajer. Ya, sebagai manajer. Mungkin Mas Asis dulu pernah pengalaman yang mana ya, buku yang dulu? Yang menghukum atau membuat merasa bersalah atau teman? Oh, survei. Ini macam-macam kalau dulu ya. Next Bu. Ya. Sekarang kita melihat tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum kita ke keyakinan kelas, kita lihat dulu posisi kontrol guru. Bu Nana bisa menampilkan videonya. Ini adalah contoh tentang posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Di sini kamu! Apa ini? Baris ada yang keluar, baris ada yang Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Apa ya? Apa ini tadi? Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. kemarin saya Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak?
Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren! Wah, coba ada asal. Wah, sudah jam berapa ini nak? Cari lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa motor saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Sekarang beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, sudah melihat videonya mulai dari posisi penghukum sampai manajer. Kira-kira yang paling merugikan murid itu posisi yang mana Pak Ibu? Penghukum. Tetapi kalau menurut saya itu adalah posisi merasa bersalah. Ya, yang kedua, kita tidak boleh terlalu menyalahkan anak karena anak juga bisa down Bu, tidak menimbulkan percaya diri, ya. Bisa merusak ketenangan batinnya juga, mentalnya juga. Itu adalah yang paling jelek menurut saya. Kemudian next, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah di kelas sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah ada kan? Sudah. Oke. Saya mau bertanya, mungkin ada satu saja bisa diutarakan apa kesepakatan yang ada di kelas. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengutarakan? Kesepakatan kelas di kelas 5 itu menjaga kebersihan. Ada lagi di kelas 6 menjaga lisan biar anak-anak selalu menjaga lisan terhadap guru dan teman-temannya dan selalu menghargai perilaku teman-temannya dengan baik. Ya, itu menurut panjenengan itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Kalau peraturan itu seperti apa contohnya? Tata tertib. Ya, misal kalau kita di jalan raya selalu memakai helm, okay, itu adalah peraturan. Tetapi keyakinannya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa kok kita harus memakai helm? Untuk keselamatan. Iya, itulah nilai kebajikan. Keyakinan kelas itu bukan langsung memakai helm untuk berkendara, tetapi kita ganti dengan keyakinan kelas kami menjaga keselamatan diri. Itu namanya keyakinan kelas. Kemudian ganti dengan kata kami bersikap disiplin sepanjang waktu. Itu bedanya dari peraturan dan keyakinan. Ada kata kami. Karena apa? Karena keyakinan itu dibuat bersama-sama, tidak hanya bu guru saja yang membuat sendiri. Nah, lanjut Bu. Yang ada slide-nya. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat.
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengerti cara membuat keyakinan kelas tadi? Sampun. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Sekarang kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tentang posisi manajer tadi, Bu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di situ ada tiga langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next, Bu. Ini adalah contoh video saya kemarin tentang manajer. Oke, contoh klasifikasi. Kamu tahu video yang kita sini? Iya. Tapi kami kemarin masuk nggak? Iya. Semua orang itu pasti punya kesalahan, termasuk kita. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak memberikan tugas? Sekarang kamu masih ingat nggak keyakinan kamu? Ya, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai keyakinan kelas apa belum? Keyakinan kelas apa menurut kamu? Nah, itu kamu tahu. Lalu adakah yang bisa kamu lakukan untuk keyakinan kamu ini? Dan kamu sekarang boleh Ya, itu adalah contoh saya melakukan segitiga restitusi dengan Lia. Lia yang tadi adalah kasusnya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dia lebih senang bermain di luar dan jalan-jalan keluar kelas. Mungkin ini materi dari saya. Ya, mungkin ada sekarang adalah lanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin adakah Bapak Ibu yang mau bertanya jawab? Bertanya kepada saya? Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Citra. Ini saya mau bertanya hubungan dengan antara keyakinan dan peraturan. Yang saya tanyakan, mengapa memakai kata keyakinan bukan peraturan? Terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Anis. Dan mengapa memakai kata keyakinan bukan peraturan? Karena dari dulu kita mengetahui peraturan sekolah, peraturan kelas. Kenapa kalau sekarang berbeda menjadi keyakinan? Karena di kurikulum Merdeka saat ini kita tidak boleh memaksa pada anak, jadi kita hanya menuntun. Jadi kita lebih berpihak pada murid jika menggunakan kata keyakinan. Misalnya seperti tadi Ibu Anis menggunakan kami. Kami itu kan berarti satu kelas. Kami
yakin, disiplin waktu. Itu jika anak itu kita ingin membuat tentang disiplin ya, waktu pada tepat waktu itu datang tepat waktu jam 7 kalau itu yang dulu gitu. Kalau sekarang kami bisa disiplin dalam waktu. Kemudian misalnya dilarang merokok, itu adalah peraturan. Kalau sekarang kami selalu menjaga kesehatan diri, itu namanya keyakinan. Bagaimana Bu Anis? Ya, sip. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya Bu. Bagaimana Didekatkan. bagaimanakah membuat contoh keyakinan di kelas yang benar itu Bu? Ya, terima kasih Bu Penny, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimanakah membuat contoh keyakinan di kelas yang benar? Cara membentuk atau menertibkan siswa di kelas itu bukan dengan kata aturan, tapi dengan kata keyakinan. Kita membentuk sebuah kelompok dalam satu kelas itu, anak kita suruh menulis tentang apa keyakinan yang ingin dia nyatakan. Misalnya pengen kelasku bersih, nah itu bisa saja disuruh ke depan untuk menempelkan. Bisa ada lagi, jangan pengen kelasku nyaman, jangan rame, itu bisa ditempelkan. Kemudian kita menjadi olah kata-kata seperti tadi, memakai kami, itu dari semua muridku yang menempelkan tadi, baru kita olah bersama. Terima kasih Putra. Sami-sami. Kemudian ada lagi, mungkin dari bapak-bapak. Ada lagi? Kamu nggak sampai nggak aku bilang. Menghargai atau apresiasi itu belum efektif untuk menanamkan disiplin pada murid. Terima kasih Bu Dina, pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa penghargaan atau reward itu belum efektif Bapak Ibu? Padahal dulu yang namanya penghargaan kita harus apresiasi pada murid, kita beri penghargaan. Tetapi sekarang itu belum efektif karena itu hanya bersifat sementara. Hanya sementara bagi murid. Karena murid akan melakukan sesuatu jika diberikan penghargaan saja. Tapi untuk seterusnya, apakah kita mau memberikan penghargaan terus-menerus? Kan tidak mungkin. Jadi kita dengan melakukan keyakinan kelas itu, kita sudah mulai menggali keyakinan anak supaya menimbulkan disiplin positif pada dirinya sendiri, baik di rumah maupun di sekolah. Bisa saja di rumah, karena di sekolah dia sudah ditanamkan budaya positif di dalam dirinya, pasti di rumah dia juga akan melakukan sesuka hati, dengan hati yang gembira, tidak terpaksa lagi. Mohon Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Sabon? Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk hadir dalam webinar di diseminasi budaya positif. Terima kasih. Mungkin ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mungkin dari Bapak bisa memimpin doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 serta seluruh guru-guru. Terima kasih saya sampaikan kepada panjenengan semua atas kesempatan yang telah diberikan untuk hadir dalam workshop ini. Tadi punya banyak sekali manfaat bagi kami. Semoga nanti bagi seluruh guru maupun anak didik, peserta didik, serta masyarakat desa, wali murid itu dapat mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan pada siang hari ini. Untuk acara dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nanti kedepannya apa yang telah kita laksanakan pada siang hari ini jadi tambahan amal ibadah kita semua. Al-Fatihah. Ya, semoga program ada di situ berbagai hal yang awal dan mengambil manfaat dari luar. Program awal yang dimau jadi muslim dan awal muslim awal manfaat dan menjadi keamanan. Program yang diberikan oleh kepada kesehatan berbeda sebelah hari dari kesehatan yang disebut bersama dengan masyarakat. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Wasis sudah memimpin doa penutup. Demikian acara pada siang hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dan bisa membawa perubahan di sekolah kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.